Salam damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Patricia Elsa akan mendampingi Romo Renold Agustinus Sombolayuk OMI yang akrab kita sapa dengan Romo Renold. Dan pada hari ini merupakan pekan biasa ke-17. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo. Romo apa kabar? Baik, Ketemu lagi puji Romo. Tuhan. Ya, Gimana Romo kesibukannya? lumayan banyak kesibukan, apalagi di paroki. Tapi sejauh ini ya bisa dilayani dengan baik dan ya puji Tuhan tetap sehat. Ya, tetap jaga kesehatan dan semangat. Amin. Ya Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Renold. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat-Mu untuk kami semua yang kembali Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu pada kesempatan ini. Kami ingin membuka hati kami, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami boleh terbuka untuk mendengarkan firman-Mu dan dapat merenungkannya dengan baik demi kehidupan kami dan juga untuk semakin dekat dengan Engkau sendiri. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami dan semoga kami selalu Engkau lindungi, Engkau jaga di dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk Sama-sama. doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini merupakan pekan biasa ke-17 sebagai antifon pembuka. Janganlah di antaramu ada Allah lain, dan janganlah menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bacaan hari ini dari kitab Yeremia bab 26 ayat 1 sampai dengan 9. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, putra Yosia Raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, beginilah sabda Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan, dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal dan mencabut kembali malapetaka yang kucanangkan terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan. Jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan.
Sebab karena Engkaulah aku menanggung cela, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela, Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya, itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana, ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada hari ini Pekan Biasa ke-17. Dan sekarang Romo Renold akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Silakan Romo. Ya, Mbak Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita mendengar dari bacaan pertama dari kitab Yeremia tentang pewartaan Nabi Yeremia kepada umat Israel yang ternyata tidak mengenakan. Dan pewartaan ini mendapatkan reaksi yang negatif. Bahkan Yeremia hendak ditangkap. Orang-orang sudah berkumpul mengerumuni Yeremia. Saya bisa membayangkan situasi ini itu pasti akan sangat menakutkan bagi Yeremia. Dia menyampaikan apa yang diminta oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, tetapi bukannya orang mendengarkan, justru dia malah mengalami penolakan. Dan ini hal yang bukan atau tidak mudah untuk Yeremia. Apalagi Yeremia ini bukan orang yang tua. Ya, beliau atau dia dipanggil dalam usia yang masih cukup muda. Ya, kita bisa melihat itu di dalam bab-bab sebelumnya ketika Yeremia dipanggil Tuhan. Ya, dia masih sangat muda. Dia merasa tidak berani, dia merasa tidak pantas untuk menjadi nabi, menjadi pembawa pesan Tuhan. Tapi Tuhan memilih dia. Dan inilah yang membuat dia berani untuk menjadi pewarta kabar yang Tuhan sampaikan sendiri. Dan di sini kita bisa melihat juga bahwa isi dari pewartaan Nabi Yeremia, walaupun kesannya itu agak negatif, ya bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan atau meruntuhkan rumahnya sendiri. Di situ Tuhan mengingatkan kembali sebenarnya orang Israel, terutama Yoyakim, putra Yosia Raja Yehuda, supaya kembali kepada Tuhan. Supaya tidak larut di dalam perbuatan buruk atau kejahatan yang dibuatnya. Dan ini harapannya dengan kata-kata Tuhan ini, dengan teguran Tuhan ini, orang Yehuda, Raja Yehuda itu berbalik,
ya, mereka kembali kepada Tuhan, bertobat dan kembali meluruskan jalannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada penolakan di situ. Terkadang kalau kita melihat, seringkali memang dalam kehidupan kita ini juga kita alami. Ya, kadang ada istilah kebenaran itu menyakitkan, ya. Tetapi walaupun kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran itu membebaskan. Nah, seringkali kita tidak mau menyampaikan kebenaran karena persis kebenaran itu menyakitkan, dan bahkan kadang-kadang mungkin kita ditolak ketika kita menyampaikan kebenaran. Kita tidak disukai ketika menyampaikan kebenaran. Ya, sehingga kita dengan bermacam cara mencoba untuk menyembunyikan atau bahkan berbohong. Tapi kembali lagi kita selalu diingatkan bahwa walaupun kebenaran itu menyakitkan, tetapi dia membebaskan, bahkan dia membangun, dia membuat orang berkembang. Maka kita belajar sebenarnya untuk mau jujur, ya, untuk mau melihat, menerima kebenaran itu, walaupun kebenaran itu menyakitkan. Karena persis disinilah kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita. Ketika kita mau dengan jujur mendengarkan mungkin koreksi yang tidak mudah, yang sakit, ya, yang mungkin membuat kita justru merasa patah semangat, ya. Tapi kalau kita mau secara jujur melihat itu dan mengoreksi diri kita melakukan introspeksi diri dan belajar memperbaiki diri, saya yakin kita bisa bertumbuh. Seorang yang cukup terkenal, Maxime Legars, mengatakan bahwa truth hurts, but what hurts makes you stronger. Walaupun kebenaran itu menyakitkan, tetapi apa yang menyakitkan itu membuat kita justru menjadi lebih kuat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, juga Mbak Elsa, kita belajar untuk mau sungguh-sungguh secara jujur mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran yang Ia wartakan, karena itulah yang membuat kita mengalami kehidupan. Ya, makasih Romo. Romo, di sini kalau saya baca juga Romo, selain juga tadi yang seperti tadi Romo sampaikan, bahwa Nabi Yeremia itu menyampaikan kebenaran, ajakan, bahkan mungkin ini sepertinya Tuhan sudah, kalau dari kata-katanya seperti sedikit mengancam. Betul, ya, keras. Keras sekali di sini perkataannya kan Romo, dan reaksi orang-orang di sana juga sangat keras juga, sampai mengurungi Yeremia gitu, karena tidak suka dengan perkataan itu. Itu bicara tentang kebenaran yang menyakitkan, tapi tetap harus kita ambil kebenaran itu. Lalu apakah di sini juga saya melihat Romo, Tuhan itu cukup lelah karena umat ini sepertinya kelihatannya tidak percaya dan tidak juga melakukan pertobatan, sikap diri untuk mau bertobat, dan juga kelihatannya tidak percaya akan keberadaan Allah yang selama ini selalu menyertai perjalanan hidup umat. Ya. Memang menarik sekali ya, karena relasi umat Israel di kerajaan utara, umat Israel di kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda, itu seperti melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi ada pasang surutnya. Ya. Ada masa-masa di mana umat Israel itu sangat dekat dengan Tuhan. Ya, seperti zaman pemerintahan Raja Yosia itu sangat dekat dengan Tuhan. Yosia sungguh-sungguh berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, seperti ketika Daud juga memerintah, dia berusaha untuk dekat kepada Tuhan. Tapi ada zaman di mana rajanya itu jauh dari Tuhan. Ya. Jadi tidak mengikuti apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya atau raja-raja sebelumnya. Dan inilah yang terjadi ketika raja itu tidak dekat dengan Tuhan, maka umat Israel atau umat juga itu menjadi jauh dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan senantiasa dalam hubungan yang pasang surut ini, Tuhan tidak jemu-jemu mengingatkan selalu bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Ya, karena Tuhan sayang sama mereka. Ya, demikian juga dengan kita gereja sebagai Israel yang baru.
Ya, Tuhan selalu mengingatkan kita dengan berbagai macam cara, dengan pengalaman hidup kita. Ketika kita mulai melenceng, ya, Tuhan mengingatkan kita untuk kembali. Ya, nah, persis di sinilah bagaimana kita mau berani mendengarkan suara Tuhan untuk kembali. Ya, kalau kita belajar tentang roh jahat dan roh baik, ya, ketika kita melenceng dari Tuhan, maka roh jahat, roh baik ini akan memberi kita teguran-teguran supaya kita mau kembali. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Yeremia, memberi teguran supaya orang kembali bersetia kepada Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Ya. Dan justru roh jahat justru semakin membujuk kita untuk menjauh, ya, untuk semakin tetap tekun pada apa yang sudah kita buat itu. Ya, disinilah seringkali pertentangan antara roh baik dan roh jahat. Ya, kalau roh baik akan menegur kita, mengatakan, udah kamu salah, kamu harus kembali. Ya, tapi ya persis di situ. Kadang-kadang kita tidak mau menerima yang tidak enak gitu. Lalu roh baik yang, oh enggak apa-apa, kamu ayo jalan terus, ayo maju terus, enggak apa-apa, kamu udah usah dengarkan itu. Kita asik di situ sehingga justru semakin jauh dari Tuhan dan mengalami malapetaka. Romo, kalau dipikir lagi, kita kan umat Katolik, kita setiap kali ke gereja terima komuni yang kita yakini, kita imani itu tubuh Kristus. Tapi kenapa kita masih bisa dipengaruhi yang tadi seperti Romo sampaikan, roh jahat malah lebih menang daripada roh baik. Padahal kita kan ke gereja terima tubuh Kristus. Apakah Romo bisa sedikit lebih menjelaskan? Ya, jadi gambaran roh jahat dan roh baik ini adalah istilah dari Santo Ignatius dari Loyola, ya, yang ketika mengajarkan tentang latihan rohani dan pembedaan roh, ya. Jadi bukan soal bahwa ada pengaruh setan dan sebagainya, bukan itu. Dan memang kita sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas selalu berada di dalam istilahnya pertempuran atau perang ini, perang antara roh baik dan roh jahat. Memang betul tubuh Kristus yang kita terima kiranya membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan memiliki kekuatan untuk mendengarkan roh baik. Ya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa sejauh mana kita sungguh-sungguh menghayati iman itu. Apakah kadang-kadang kan yang terjadi adalah semua itu hanya formalitas. Kita ke gereja ya karena memang saya orang Katolik, saya harus ke gereja, ya saya ikut ke gereja, saya melihat ya namanya orang ikut misa, ada komuni, ya saya ikut komuni, ya. Jadi semua seolah-olah hanya sebuah formalitas saja, ritual, ya. Dan kita kurang sungguh-sungguh menyadari akan hal itu, ya. Bahkan kadang-kadang juga ya kita mungkin kurang mau mendengarkan kalau ada hal-hal yang teguran-teguran tadi, ya, sehingga kita lebih cenderung mendengarkan roh jahat ini yang menyenangkan kita sebenarnya, ya, kalau kita berbuat hal yang tidak baik, ya. Tetapi roh baik justru menegur kita, dan disinilah seperti yang kita dengarkan peranan Nabi Yeremia mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Maka penting sekali adanya introspeksi diri, adanya ketika kita mau merenung, ya, melihat kesempatan dalam hidup kita, ada istilahnya menyelidiki batin kita, ya, menyelidiki batin kita. Hari ini kira-kira saya sudah berbuat apa saja. Nah, yang saya buat ini apakah pengaruh roh baik atau pengaruh roh jahat? Keputusan-keputusan yang saya ambil ini itu lebih kepada apa yang dekat dengan Tuhan, mendekatkan saya kepada Tuhan, atau justru menjauhkan saya dari Tuhan. Nah, ketika kita mau mengambil waktu untuk menyadari hidup kita, perbuatan-perbuatan pikiran kita, nah di situ kita bisa menjadi semakin peka untuk mendengarkan dan melihat bagaimana Tuhan membimbing hidup kita dan melihat perang antara roh jahat dan roh baik ini. Jadi melakukan eksamen setiap hari ya, Romo, ya? Betul sekali, ya. Berarti istilahnya kita yang rajin berdoa terus pergi gereja aja masih tetap ada gangguan ataupun mungkin godaan. Apalagi yang mungkin sama sekali yang nggak ke gereja ya, Romo, ya? Ya, betul. Iya. Karena kadang-kadang kan juga ketika kita ke gereja itu ada
untuk menyenangkan ego kita atau memuaskan, wah saya sudah baik gitu ya. Dengan ke gereja saya sudah merasa baik, saya sudah dekat dengan Tuhan. Yang lain kita tidak terlalu pusing. Padahal tidak seperti itu. Kedekatan dengan Tuhan ya harus seluruhnya ya, holistik. Tidak hanya soal saya ke gereja, tetapi juga bagaimana perkataan saya, bagaimana perbuatan saya itu dekat dengan Tuhan. Iya, mudah-mudahan kita semua yang sudah mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Reynold pada kesempatan sesi pertama ini sungguh mendapatkan kekuatan dan juga inspirasi bahwa kita tetap harus percaya, mengimani Tuhan, dan juga setia. Betul. Iya, baik Romo, terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi, kita lanjutkan nanti di sesi kedua untuk pembahasan dari Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama dengan Romo Reynold dan saya Patricia Elsa. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tadi dari bacaan pertama dari kitab Yeremia, dan sekarang kita akan melangkah ke Injil menurut Matius. Romo, ini cukup familiar sebenarnya, Ya, tapi betul. agak susah juga untuk dicerna. Betul. Ya, Romo, silakan Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, juga Mbak Elsa, kita mendengar dalam Injil Matius kisah yang sebenarnya masih senada dengan kitab Yeremia, di mana Yesus di dalam Injil Matius tadi kembali ke tempat asalnya dan mewartakan firman Tuhan di situ. Tetapi yang terjadi seperti yang dialami oleh Yeremia, dia mengalami penolakan. Hanya yang berbeda adalah kalau Yeremia mengalami penolakan karena kata-kata yang dia sampaikan itu cukup keras, ya, bahkan dia membuat semacam ramalan bahwa rumah Tuhan itu akan hancur. Nah, Yesus justru mengalami penolakan bukan karena apa yang dia katakan, ya. Yang dia katakan sangat bagus, bahkan dikatakan orang takjub, ya, dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Jadi persoalan bukan pada apa yang dia katakan, tapi pada siapa dia. Ya, dan itulah yang membuat dia kemudian ditolak. Ya. Orang berkata, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ya. Artinya orang mengenal, tapi kok dia bisa seperti ini? Ya. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Mereka kecewa dan menolak dia. Ya. Dan inilah yang kemudian penolakan ini membuat Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, karena ada penolakan terhadap orang. Ya. Ketika orang tidak mau menerima kebenaran tadi. Ya, tadi kita sebelumnya berbicara tentang kebenaran. Kebenaran bisa dari pesan, ya, bisa juga dari orang. Ya. Ketika mungkin kita diberitahu seseorang, diberi masukan yang baik, ya, tapi kita melihat, siapa sih kamu ini kok ngajar-ngajari saya? Ya, saya lebih hebat. Nah, kita padahal apa yang disampaikan itu sesuatu yang baik, tetapi kita sudah menolak, tidak mau menerima. Dan itulah yang membuat kita kemudian tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, dikatakan karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Ya, artinya tidak banyak rahmat yang Tuhan buat. Demikian juga di dalam hidup kita sebenarnya. Ketika kita menolak kebenaran itu, maka Tuhan juga tidak akan melakukan banyak rahmat di dalam hidup kita. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kebenaran ini? Ya, satu kata kunci yang sangat penting adalah jujur. Ya, jujur. Kita mau jujur, ya, untuk melihat, tidak langsung menghakimi, tapi jujur untuk melihat baik itu pesan yang disampaikan, ya, maupun juga orang. Ya. Kita tidak perlu langsung menghakimi, kamu ini tidak punya hak untuk menyampaikan itu kepada saya. Tapi kita melihat secara jujur, ya, di dalam hati kita, kita renungkan dengan Tuhan, dan kita tentu dari situ akan dibantu untuk bertumbuh dan berkembang. Ya.
seperti yang sudah sampaikan, apa yang kadang-kadang menyakitkan, kebenaran yang menyakitkan, itu membuat kita menjadi bebas, menjadi bertumbuh dan lebih berkembang. Ya, tadi Romo sempat menyinggung tentang keterbukaan kita sebagai umat beriman terhadap rahmat dari Tuhan. Betul. Jadi istilahnya kalau hati kita tidak terbuka, rahmat itu juga tidak hadir, Romo. Tidak. Rahmat itu ada, tapi kita yang tidak menerimanya. Ya. Seperti makanan yang ada di depan kita, tapi kita tidak mau makan. Rahmat itu ada, tapi kita karena kita tertutup, tidak mau mengambil, merasakan, maka ya tetap ada di situ. Ya. Persis disitulah kita senantiasa sebenarnya berdoa, supaya hati kita selalu dibuka untuk bisa mengalami rahmat Tuhan. Ya, karena keterbukaan hati membuat kita bisa mengalami itu. Ya. Apa yang menyebabkan orang itu tidak bisa melihat rahmat? Apakah keberdosaan orang itu kah? Kedegilan hatinya kah? Atau ketidakpercayaan kah? Atau apa, Romo? Ya, semua. Ya, kedegilan hati, ya, ketidakpercayaan. Ya, ketika orang hanya fokus pada dirinya sendiri, ya, egoisme, ya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, apa yang membuat dia senang, apa yang ingin dia dengarkan, ya, itulah yang membuat orang kemudian tidak mengalami sungguh-sungguh rahmat Tuhan. Ya, ketika bukan kehendak Tuhan yang ingin dicapai, yang ingin dilaksanakan, tetapi kehendak pribadi. Bukan rencana Tuhan yang ingin dilaksanakan, tapi rencana pribadi. Ya, jadi kadang-kadang kita mau memaksa Tuhan untuk mengikuti rencana kita. Ya, padahal kita tahu bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik. Lalu tadi juga Romo menyinggung kalau dari Injil ini kita belajar bagaimana orang itu meragukan hikmat, padahal orang itu sudah takjub akan apa yang sudah Yesus sampaikan. Tapi orang-orang itu melihat, siapa sih sosok itu? Betul. Nah, saya melihat seperti ini, Romo. Kayak orang tua kepada anak gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan udah lebih hebat sebenarnya. Secara skill, secara apa mereka cepat gitu kan, secara teknologi dan segala macam. Tapi sebagai orang tua, kadang tuh orang tua tuh nggak mau dibilangin anak gitu, Romo. Maunya orang tua yang ngomong ke anak gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk para orang tua menghadapi anak-anaknya pada zaman-zaman sekarang ini, Romo. Ya, memang menarik sekali sekarang adalah bahwa otoritas itu pelan-pelan bergeser, ya. Karena dulu ketika mungkin zaman Mbak Elsa, mungkin saya masih mengalami, ya. Itu ketika orang tua berbicara, itu kita harus mengikuti. Tidak ada pilihan lain, ya. Jadi situasi itu yang terjadi. Nah, sebagai orang tua sekarang kadang-kadang kita tidak sadar kita membawa apa yang kita alami itu, ya. Jadi itu yang kita alami dari orang tua kita, dan kita ingin supaya anak kita juga mengalami hal yang sama dengan kita. Jadi mereka ngikut dengan kita. Padahal sekarang sudah tidak seperti itu. Ya, anak-anak itu sekarang, kalau dulu memang akses untuk macam-macam hal itu tidak ada. Terbatas. Ya, terbatas sekali. Ya, pergaulan kita hanya dengan orang tua. Kalau kita tidak keluar rumah, ya hanya dengan orang tua atau keluarga. Mungkin teman sekolah. Ya, gitu. Maksudnya hanya orang yang bertemu secara fisik. Tapi sekarang enggak. Orang bisa di kamar, tapi pergaulan dia bisa kemana-mana. Dia bisa punya teman di luar negeri, di mana. Kita tidak pernah tahu. Ya, karena dengan teknologi. Ya, termasuk juga dengan informasi. Ya. Dan inilah yang membuat otoritas tidak hanya ada pada orang tua. Ya. Nah, apa yang harus dibuat sebenarnya adalah mendengarkan. Orang tua belajar untuk mendengarkan apa yang dialami oleh anak. Sehingga anak kemudian memiliki rasa percaya. Nah, ketika rasa percaya ini muncul dan otoritas orang tua ini kembali, maka apa yang disampaikan oleh orang tua pasti akan didengarkan. Ya, jadi pertama adalah mengupayakan membangun rasa percaya ini, trust ini. Ya, karena yang menjadi persoalan sekarang kan selalu ada trust issue. Ya. Nah, ketika rasa percaya ini dibangun, anak merasa bahwa saya bisa percaya kepada orang tua saya. Apa yang dia sampaikan itu betul, ya, untuk kebaikan saya. Maka pelan-pelan dia akan
percaya. Apalagi ketika dia cross check dengan di internet dan sebagainya, dia sadar bahwa yang disampaikan oleh orang tua ini benar, ya memang seperti itu juga yang dia lihat dan itu juga yang dia alami, maka pasti akan terbangun hubungan yang baik, ya itu. Tapi yang terjadi tadi kita katakan seringkali hanya satu sisi, ya orang tua tidak mau mengerti, hanya mau dimengerti, dan itulah terjadi kesulitan. Ya, baik. Masih ada lagi Romo dari Injil pada hari ini yang bisa Romo sampaikan? Ya, jadi kita kembali lagi diajak untuk mau selalu membuka hati kita, ya, membuka diri kita untuk mengalami rahmat Tuhan, ya, karena dengan membuka hati, dengan mengalami rahmat Tuhan itu kita dapat terbuka untuk juga mengalami kebenaran yang meskipun pahit, tapi kebenaran itu membuat kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam relasi kita dengan Tuhan, dan tentu juga Tuhan akan mengerjakan banyak hal di dalam hidup kita. Ya, diperlukan kepercayaan, ya, untuk mau setia, karena seringkali juga ya, ketika kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, ya, yang tidak sesuai dengan rencana kita, ya, seringkali kita merasa ini bukan yang saya mau, sehingga saya tidak mau mengikuti. Ya, kita diajak atau diminta untuk percaya, ya, untuk mau percaya, dan meskipun itu bukan yang kita mau, tapi kita percaya bahwa ini hal yang baik untuk saya, maka saya akan mengikuti. Ya, seperti yang dialami oleh Yesus sendiri, keterbukaan atau penolakan orang-orang terhadap Yesus membuat dia tidak bisa membuat banyak mujizat. Demikian juga kita ketika kita menolak Yesus, ya dia juga tidak akan berbuat banyak hal dalam hidup kita. Tapi kalau kita membuka diri kita, dia akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan membuat banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Romo, satu hal lagi sedikit aja Romo. Bagaimana kita bisa mendampingi kenalan atau saudara, mungkin teman kita yang mengalami ketidakpercayaan kepada Tuhan karena dia sudah kecewa? Ya, ini memang tidak mudah, ya. Tapi sekali lagi, pertama-tama yang harus dibangun adalah trust ini, ya. Nah, bagaimana membangun trust? Kita mendengarkan, ya. Seringkali ketika ada teman seperti itu, kita langsung menghakimi, ya, menyalahkan dia, tapi kita tidak pernah tahu bahwa apa yang dia alami. Ya, maka kita belajar untuk mendengarkan dia dan berada di posisinya, ya, berempati dengan dia. Karena belum tentu kalau kita mengalami hal yang sama, kita bisa sekuat itu. Ya, maka kita pelan-pelan belajar untuk memahami, ya, untuk mengerti, ya, dan dari situ kemudian kita belajar bersama untuk bertumbuh kembali. Ya, perlu waktu. Ya, tapi ini yang membuat teman kita itu pasti akan bisa. Ya, pelan-pelan kita ajak untuk dekat lagi dengan Tuhan. Ya, kita datang bukan sebagai orang yang istilahnya punya iman yang lebih kuat, ya, tetapi sebagai orang yang sama-sama orang yang juga jatuh dalam dosa. Ya. Dan itulah yang Paus Fransiskus selalu tekankan sebenarnya. Ya, bukan sebagai orang yang suci yang datang menolong orang yang lemah, ya, termasuk juga Bapak Uskup kita juga selalu menekankan itu, tapi sama-sama bertumbuh sebagai orang-orang yang mengalami belas kasih Tuhan, ya. Dan kita juga sebenarnya diajak, ya, untuk mengalami kebenaran yang kadang-kadang tidak mudah ini, ya. Ada hal yang harus diperhatikan sebenarnya, ya. Yang pertama adalah soal waktu, ya. Ya, tidak selalu, kadang-kadang memang ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang benar, itu waktu itu sangat menentukan, ya. Timing betul, ya. Misalnya saja ketika mood saya sedang jelek, ya, lalu kemudian disampaikan hal yang tidak, walaupun itu benar tapi tidak mengenakan, pasti reaksi saya akan berbeda ketika saya itu mendengarnya ketika mood saya sedang baik, ya. Jadi timing itu sangat penting. Dan yang kedua tentang cara penyampaian itu juga sangat penting, supaya tentu dalam
hubungan kita dengan orang lain, termasuk juga dengan diri kita sendiri, itu kita dapat menyampaikan kebenaran dan juga mengalami kebenaran dengan lebih baik. Ya. Ketika kita menyampaikan pada waktu yang tepat dan juga menyampaikan dengan cara yang tepat. Iya. Baik, terima kasih banyak Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Semoga kita semua yang mendengarkan ataupun menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini sungguh diberkati, diberikan semangat, diberikan juga kekuatan untuk bisa memulai lagi perjalanan hari-hari dengan lebih gembira. Ya Romo ya. Betul sekali. Karena sekarang banyak juga yang merasa sedih Romo. Mungkin juga merasa sendirian, seperti itu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara ini, tapi kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Reynold. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur atas penyelenggaraanmu di dalam kehidupan kami, atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kiranya Engkau selalu membuka hati kami untuk dapat menerima kebenaran-Mu, untuk dapat mengalami itu dalam hidup kami, untuk senantiasa percaya bahwa apa yang Engkau rencanakan adalah yang terbaik bagi kami, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kami harapkan dan bahkan mungkin menyakiti kami. Tapi kami percaya bahwa justru apa yang menyakitkan itu membuat kami bertumbuh, membuat kami menjadi semakin kuat, membuat kami semakin dekat denganmu dan mengalami keselamatan yang sejati. Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh rencana-rencana kami, keluarga, pekerjaan kami, kiranya semuanya boleh berjalan baik dan lancar seturut dengan rencana dan penyelenggaraanmu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, segala pekerjaan, rencana, usaha, dan seluruh rencana dan niat baik kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Reynold. Ya. Dan kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.